Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa 1 Juni tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Justinus Martir. Santo Justinus lahir di Nablus, Samaria pada permulaan abad kedua. Sejak kecil ia mendapat pendidikan yang baik. Ketika beranjak dewasa, ia tertarik untuk mempelajari filsafat sebagai jalan untuk memperoleh makna hidup dan pengetahuan tentang Allah. Pengetahuannya mengenai Yesus Kristus sebagai nabi yang diutus Allah didapatkannya dari seseorang yang secara kebetulan ditemuinya ketika ia sedang mengalami kebimbangan mengenai berbagai permasalahan yang sedang dihadapinya. Orang tersebut memberinya nasihat agar berdoa kepada Allah untuk memohon tentang surgawi agar dapat dimampukan untuk memahami hal tersebut. Selain mempelajari filsafat, ia juga belajar kitab suci. Karena pengetahuannya tersebut, ia kemudian menjadi pembela kekristenan yang tersohor. Ia mengajar di banyak tempat dan menulis banyak sekali tulisan mengenai pembelaan ajaran iman yang benar. Justinus bangga bahwa ia menjadi seorang Kristen yang saleh dan ia bertekad mengamalkan kekristenan yang dianutnya seumur hidupnya. Karena pembelaannya yang kuat terhadap kekristenan, Justinus pun akhirnya ditangkap dan dihadapkan ke depan penguasa Roma. Setelah banyak disesah, kepalanya pun dipenggal. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 165. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Tobit pasal 2 ayat 9 sampai 14. Pada malam itu juga aku membasuh diriku, lalu pergi ke pelataran rumah dan tidur di dekat pagar temboknya. Mukaku tidak tertudung karena panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tai hangat ke dalam mataku. Muncullah bintik-bintik putih. Aku pun lalu pergi kepada tabib untuk berobat. Tetapi semakin aku diolesnya dengan obat, semakin buta mataku karena bintik-bintik putih itu sampai buta sama sekali. 4 tahun lamanya aku tidak dapat melihat. Semua saudaraku merasa sedih karena aku. 2 tahun lamanya aku dipelihara oleh Ahikar sampai ia pindah ke kota Elumais. Di masa itu istriku Hana mulai memborong pekerjaan perempuan. Pekerjaan itu diantarkannya kepada para pemesan dan ia diberi upahnya. Pada suatu hari, yaitu tanggal 7 bulan Dustrus, diselesaikannya sepotong kain, lalu diantarkannya kepada pemesan. Seluruh upahnya dibayar kepadanya, dan ditambah juga seekor anak kambing jantan untuk dimakan. Tetapi setibanya di rumahku, maka anak kambing itu mengembik. Lalu istriku kupanggil dan berkata, "Dari mana anak kambing itu? Apa itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya. Sebab kita tidak diperbolehkan makan barang curian." Sahut istriku,
kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upahku. Tetapi aku tidak percaya kepadanya. Maka kusuruh kembalikan kepada pemiliknya, karena perkara itu aku merah padam karena dia. Tetapi istriku membantah, katanya, "Di mana gerangan kebajikanmu? Di mana amalmu itu? Betul, sudah ketahuan juga gunanya bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah buta hati. Kita tentu pernah bertemu dengan orang buta. Ada banyak jenis orang buta. Ada orang yang buta matanya, orang yang matanya buta tidak mampu melihat dunia sekitarnya. Kendati tidak mampu melihat secara fisik, namun mata hati mereka mampu melihat dengan jeli apa yang baik dan mana yang benar. Ada pula orang yang buta warna. Seorang buta warna mampu melihat dunia, tetapi sulit membedakan warna-warni yang indah dalam alam ini. Ada pula orang yang disebut buta hati. Orang ini mampu melihat kehidupan, namun tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak boleh, mana yang salah dan mana yang benar, mana hak dan mana kewajiban. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama, Tobit bercerita tentang sakit buta yang dideritanya. Tobit memang buta matanya, namun mata hatinya terbuka lebar sehingga ia tahu membedakan apa yang seharusnya menjadi upah atau hak istrinya dan apa yang tidak seharusnya bukan menjadi upah atau hak istrinya. Dalam kisah Injil pada hari ini, kita mendengar kisah tentang orang yang buta hatinya. Kaum Farisi dan kaum Herodian
atau pendukung Raja Herodes, termasuk orang yang buta hatinya. Pikiran mereka cerdas, tetapi licik dan suka menjebak orang lain. Mereka tahu membedakan antara hak dan kewajiban, namun tidak melaksanakan hak dan kewajiban mereka, terutama dalam hal kewajiban pajak. Yesus menegur sekaligus membuka mata hati mereka untuk melakukan kewajiban mereka dan mengembalikan apa yang menjadi hak pemerintah dan hak Allah. Apa pesannya untuk kita? Pertama, Yesus mengingatkan kita bahwa kendati mata kita melihat, namun hati kita tetap buta. Kita termasuk orang yang sakit buta hati. Kedua, Yesus membuka mata hati kita untuk tahu dan sadar agar mampu membedakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah dan sesama, serta apa yang menjadi hak Allah dan hak orang lain. Ketiga, Yesus mewajibkan kita untuk tidak menunda pemenuhan kewajiban kita kepada Allah dan sesama, serta wajib mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan dan sesama. Mari kita mendahulukan kewajiban kita sebelum menuntut hak kita. Semoga demikian. Amin.